lajang. Pun kula lanjutaken malih wa hadza fil ahrari wal harairi. Ini membahas tentang para orang-orang yang merdeka baik laki-laki maupun perempuan. Kalau ini sampun kula singgung dikit bahwa dalam hal ini Allah Ta'ala memerintahkan terhadap para aulia atau wali-walinya perempuan-perempuan untuk menikahkan, dan juga walinya para yang laki-laki. Para wali-wali, para wali atau orang yang menjadi wali nikah, agar mereka menikahkan putra-putri mereka. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Pertama, kula wau sampun jelasaken. Kemarin juga sedikit sudah saya singgung bahwa ini merupakan solusi. Ini merupakan solusi bahwa gak bisa memang seorang manusia itu kan, kalau kemarin-kemarin itu kan membahas tentang yang namanya masalah betapa kejinya dan besarnya dosa berzina. Kemudian juga membahas masalah menjaga pandangan dan juga kemaluan untuk laki-laki ataupun perempuan. Lah, pangriki dingendikaken bahwa semua itu merupakan hal yang sifatnya sekalipun sudah diusahakan. Ringkan sampun ngaten nggih. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Semua itu solusinya tidak lain tidak bukan adalah dengan cara menikah. Karena memang ya tabiatnya seorang manusia itu diciptakan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan memang memiliki hasrat hawa nafsu. Dan hasrat hawa nafsu ini, semua sifat yang ada di dalam tubuh manusia itu ada kalanya membawa sisi positif dan membawa sisi negatif. Tinggal bagaimana cara manusia itu mengarahkannya. Satu seperti halnya hasrat hawa nafsu. Loh, menungso dikai hawa nafsu itu pada hakikatnya juga penuh dengan sebuah kebaikan loh ya. Kalau manusia tidak memiliki hasrat hawa nafsu ya gak akan ada yang namanya at-tanasul atau memiliki anak keturunan, itu gak akan bisa. Malah sekarang dulu diceritakan ya, ada salah seorang wali itu tatkala di masa mudanya itu merasa bahwa dirinya itu sangat tidak mampu untuk menahan hasrat hawa nafsunya, sehingga kemudian dia matur dumateng Allah Ta'ala, ya Allah Gusti, mohon dihilangkan ini hasrat hawa nafsu yang menggebu-gebu di dalam hati saya. Doanya sang wali tersebut akhirnya oleh Allah Ta'ala diijabah. Dia akhirnya hilang hasrat hawa nafsu yang ada di dalam hatinya. Oke, hilang 100%. Selama 1 tahun dia bisa beribadah secara indah, khusyuk, tanpa adanya gangguan hasrat hawa nafsu. Kemudian setelah jangkep 1 tahun, datang kembali yang namanya hasrat hawa nafsu. Kemudian dia matur lagi kepada Allah Ta'ala, ya Allah, tolong ini dihilangkan hasrat hawa nafsu daripada saya, karena sesungguhnya saya ingin beribadah dengan bagus, dengan khusyuk. Setelah dia berdoa seperti itu, dihilangkan kembali oleh Allah Ta'ala dalam jangka waktu hingga jangkep 1 tahun lagi. Hingga datang tahun yang ke-3, di mana kemudian dia dikuasai lagi oleh hasrat hawa nafsu. Akhirnya dia matur lagi kepada Allah Ta'ala, ya Allah Gusti, minta tolong ya Allah dihilangkan kembali ini hasrat hawa nafsu saya. Katanya si wali tersebut. Untuk ketiga kalinya, apa yang Allah Ta'ala katakan kepada seorang wali yang masih muda ini? Allah Ta'ala ndawi, Allah Ta'ala mboten kok mengabulkan doanya agar si orang ini, agar si wali ini dihilangkan hasrat hawa nafsunya. Akan tapi untuk yang ketiga kalinya, langsung Allah Ta'ala ndawi dumateng si wali tersebut dengan dawuh, he hambaku,
perlu kalian ketahui bahwa sesungguhnya hasrat hawa nafsu itu bukanlah suatu hal yang sifatnya mengganggu terhadap kekhusyuanmu, mengganggu terhadap ibadahmu. Memang sengaja aku ciptakan adanya hasrat hawa nafsu di dalam diri kamu, bukan untuk terus-terusan kamu ingin menghilangkannya. Seolah-olah itu kamu ingin menghilangkan aslul khilqah atau pokok diciptakannya seorang manusia. Maka jika untuk tahun ketiga kamu menemukan dalam hati kamu dikuasai oleh hasrat hawa nafsu, maka sesungguhnya aku telah mensyariatkan kepada kamu untuk yang namanya menikah. Dari situ langsung orang wali tersebut sadar, oh berarti memang pada hakikatnya hasrat hawa nafsu itu tidak selamanya untuk terus dihilangkan, boten. Tapi akan ada waktu di mana Allah Ta'ala hikmatullahi fil ard, bahwa sunnatullahi fil ard itu memang menciptakan kita ini memiliki hawa nafsu untuk menikah yang tujuannya untuk tanasul wa takasur, untuk memiliki seorang anak yang menjadi penerus dan juga pelestari di atas muka bumi ini. Ya, paham ya? Sekali lagi seperti itu. Karena kembalinya itu tidak hasrat hawa nafsu dalam diri kita itu ya nggak buruk, cara bahasa kasar ngomong, nggak buruk. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Kita lanjutkan lagi. Lah, teng ayat ini sekali lagi ini bukan perintah bagi ya Allah ya Rabbi ya Karim, bukan perintah bagi yang laki-laki ataupun yang perempuan, tapi ini perintah bagi para aulia atau wali-walinya, orang-orang yang mengurusi terhadap yang laki-laki ataupun perempuan. Melana tengah dikit tinggi kan ya Allah ya Rabbi ya Karim, wangkihul ayama minkum, teng kitab sawinya jenengan itu ada, sampean lihat al-khitabu lil auliya wasadat wal inkahu tazwijul ghair. Kalau nakaha yang kihu itu berarti menikah. Berarti kalau fangkihu, kalau dalam ayat lain kan fangkihu ma tabalakum minan nisa, itu maknanya menikahlah kalian semua. Itu perintah langsung mendahului atau menghitopi terhadap langsung kepada pihak laki-laki ataupun perempuan yang ingin melaksanakan masalah nikah. Tapi kalau yang ayat ini itu ingkah, bahasanya angkaha yungkihu ingkahan. Ingkah itu maknanya adalah tazwijul ghair atau menikahkan terhadap orang lain, maksudnya adalah anak-anaknya, itu namanya ingkah. Lalu wong ngerabik ini kan bahasanya angkah tuka wa zawaj tuka. Ini merupakan menghitapi terhadap para aulia, para wali-wali. Melana tengeriki tingin dikaakan ya Allah ya Rabbi ya Karim, Masya Allah, sehingga para wali, yakni orang tua lah, dalam ini disebut sajalah dengan mudah, para wali itu hendaknya itu menikahkan terhadap anak-anak perempuan dan juga anak laki-laki yang masih lajang, terkhusus apalagi di zaman sekarang ini. Lah titik pembahasannya adalah ya Allah ya Rabbi ya Karim, titik pembahasannya adalah seperti yang didakwakan oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi. Karena ini memang yang dibahas adalah para wali, artinya orang-orang yang menjadi wali nikah, maka seperti yang didawahkan, disyariatkannya nikah ini tidak lain tidak bukan untuk menjaga kesucian nasab. Dawanya Syekh Mutawalli Asy'arawi seperti itu. Lah tengeri kiting jika akan ya Allah ya Rabbi ya Karim, tengeri kiting jika akan wal murad amru auliya il umur wa man indahum rijalun laisa lahum zaujatun au nisaun laisa lahum azwaj aku bizawaji haula wa yassiru lahum hadhil mas'alah. Ini seolah-olah diartikan dawanya Syekh Mutawalli Asy'arawi ajilu bizawaji haula, ya,
hendaklah kalian semua mempercepat terhadap menikahkan terhadap mereka anak-anak laki-laki dan juga perempuan yang masih lajang. Wa yasiru lahum fi hadhil mas'alah, permudah, jangan dipersulit. Wala tusyaddidu fi nafaqatiz zawaji hatta tu'ifu abnakum wa banatikum. Jangan kalian mempersulit di dalam urusan biaya pernikahan. Tujuannya wa hatta tu'ifu abnaakum wa banatikum, untuk menjaga kesucian dan kehormatan anak-anak laki-laki dan juga anak perempuan. Ya. Jadi cara bahasa kasar ngomong wa idza lam tu'inu fala aqalla min adami tasyaddud wal mughalah. Jadi ngadakan ngadan kalau orang tua itu tidak mampu untuk menolong terhadap anaknya, untuk menikah anaknya, maka minimal jangan dipersulit dan juga jangan dipermahal di dalam urusan mughalah, di dalam urusan maharnya. Wes, ini dawuh sing Mutawalla Sya'rawi ngaten. Dadi napa Pak? Ini sekali lagi menghitabi terhadap para orang-orang tua wis dalam bahasa ngaten. Wong-wong tua, ayo anak-anaknya itu baik yang laki-laki ataupun yang perempuan sesegera mungkin untuk dinikahkan. Terutama kalau yang anak perempuan. Terutama yang anak perempuan. Seperti yang ingin dikatakan dalam salah satu hadis, al-ajalatu minasyaitan, bahwa memang terburu-buru itu memang termasuk daripada tindakannya syaitan, kecuali di dalam beberapa hal. Salah satunya adalah ketika seorang anak gadis itu sudah balik, maka hendaknya sesegera mungkin untuk dinikahkan. Satu itu. Kalau laki-laki kan beda. Kalau laki-laki itu banyak madhabnya para ulama itu banyak. Satu, sampean bisa buka di dalam kitab Ihya-nya. Al-Imam Al-Ghazali menyebutkan di dalam kitab Ihya-nya, beliau mengatakan kalau para al-kibar, kibarul ulama wa kibarul awliya, para wali-wali besar dan juga para ulama-ulama besar pada zaman dahulu itu menikahkan anak-anaknya dalam keadaan anak-anaknya itu masih muda. Loh. Jadi wali-wali zaman biyen ambek aulia, ambek ulama zaman biyen itu menikahkan anak-anaknya dalam keadaan masih muda. Umur 18 tahun sudah dinikahkan. Kita contoh gak usah wali-wali zaman biyen lah, sampean lihat lek sing yang sekarang masih ada, masih sugeng. Terus Kausar. Terus Kausar putrane Mbah Yai Nurul Huda. Itu dinikahkan oleh Mbah Yai Nurul Huda dalam keadaan masih umur 18, Pak. Umur 18 wis rapi. Itu tidak lain tidak bukan tujuannya adalah hatta tu'ifu abna'akum wa banatikum, untuk menjaga kehormatan dan juga kesucian anaknya baik laki-laki atau perempuan. Apalagi di zaman fitnah kayak sekarang ini. Piye, gak usah tuh. Yang penting ini sebenarnya adalah menjaga kehormatan dan juga menjaga kesucian, itu yang paling sulit untuk zaman sekarang. Lah, real pada zaman kita itu kan cara bahasa kasar ya. Cara nggak bahasa kasar seolah-olah para orang-orang tua, bahkan juga anak-anaknya sendiri juga sama. Tidak mau kalau terlalu cepat menikah. Tapi kalau anaknya itu digondol karo wong lanang, dipacari, ora dirabi, digondol, digawa ngalor ngidul, itu ora masalah. Tapi kalau ada yang meminta untuk menikahinya secara serius, seringkali yang namanya orang tua itu langsung wis napa? Langsung ya Allah ya Rabbi ya Karim, sifatnya itu mengajukan banyak syarat. Sing syaratnya mahare kudu kudu disiapno omah, kudu disiapno ngene. Wah, es. Tapi lek dipacari wong gratis, monggo-monggo dijarno ngono ae. Lek kate dirabi ribet ndak umum. Dadi ngoten nggih.
Ya sama seperti halnya ya Allah ya Rabbi ya Karim. Kalau kemarin juga melihat itu dawahnya Syekh Ramdan Al-Buiti. Syekh Ramdan Al-Buiti juga sama. Di umur yang masih sangat muda sekali, kurang lebih 18 sampai 20-an. Beliau tiba-tiba diperintahkan oleh ayahanda beliau untuk segera menikah. Nah, umur Rabi yo dan Rabi. Nah, di umur 18 kebanyakan anak-anak di masa mudanya yang masih 18 itu ya seperti itu. Masih nggak mau, tapi kemudian diberitahu, dimaklumatkan oleh ayahnya beliau bahwa ini bagus, inna aghadulil basar wa aghadulil farji. Itu akhirnya beliau mau menikah di umur yang sangat muda. Malah wong-wong gede zaman dahulu itu Pak benar-benar menikahkan anak-anaknya dalam keadaan masih muda sekali. Bahkan kalau kita menelaah ya, banyak cerita-cerita nang drosmo ngriki. Niku memang ngoten. La tusyaddidu, tidak mempersulit dalam urusan biaya menikah. Kalau diceritani banyak teng drosmo ngriki banyak yang bahasa kasarane ngomong moro tuwane sing seneng ambek mantune sing lanang, akhirnya menikah itu semuanya biaya ditanggung oleh pihak perempuan, ditanggung moro tuwa kabeh, banyak sekali. Wes nggih, minimal dawuhnya Al Imam Syekh Mudal Asy'arawi, minimal kalau orang tua itu tidak mau atau tidak mampu untuk membiayai, ikut-ikut membiayai terhadap pernikahan anaknya, minimal orang tua itu jangan mempersulit dan juga jangan mempermahal terhadap maharnya. Mahare lah jadi larang-larang nih. Lek karo pacare gratis, lek karo calon nopo iku jenenge bojo, calon suami yang ingin melamar lah kok syaratnya uang. Dan ini real loh nggih. Kebanyakan memang seperti itu. Dan orang sing serius ku cek rawat endah umum. Wes, ini permasalahan yang zaman sekarang. Malah aku pun bolak-balik matur lah. Jadikanlah menikah itu murah, zina itu mahal. Karena kalau menikah itu murah, orang akan lebih senang untuk menikah dan benci terhadap zina. Tapi kalau yang namanya menikah itu mahal dan zina itu murah, maka yang terjadi adalah orang akan semakin enggan untuk menikah dan semakin banyak yang terjerumus di dalam lubang perzinahan. Ya. Lono tengriki sebenarnya orang laki-laki ataupun perempuan ini jauh daripada yang ada di dalam. Kalau menurut satu pendapat ini merupakan hadis. Nah hadisnya tengriki ngendikaaken ini sawering diaturakan kalian para yai para gus sawering. Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh. Kalau kalian semua itu didatangi oleh seorang baik laki-laki atau perempuan yang kalian itu ridho terhadap agamanya orang tersebut itu baik, akhlak lakunya itu baik, pribadinya sangat baik, fazawwijuh. Maka nikahkanlah dengan anak kamu, perempuan kamu. Illa taf'aluhu takum fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Jika kalian tidak melakukan hal tersebut, maka akan terjadi fitnah yang sangat besar di atas muka bumi ini. Jadi tangriki tingdika akan iling-ilingan orang itu memilih tujuannya tidak lain tidak bukan pilihlah cuma satu yang harus wajib dan tidak bisa ditawar, yaitu harus memiliki pribadi yang baik dan juga agama yang baik. Tidak cukup dengan pribadi yang baik saja. Oh dia baik, Gus, jujur, gak pernah bohong, dia juga gak main perempuan, gak cukup.
juga harus tardawna dinahu, agamanya juga baik. Minimalis kayak minimal pol aktif sholat 5 waktu, wes itu tok wes. Angel-angel tipe itu yang cuma seperti itu tok wes. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, pokoknya wong iku mang sholat marono memiliki perilaku dan juga pribadi yang baik, wis cukup. Ojo diangel-angel. Masya Allah ya Rabbi ya Karim. Oleh karena itu tengriki tinggi akan wa ma'adzalika fi mujtama'atina al-katsir minal adat wa taqalid allati tu'arkilu zawaj syabab akhtaruha al-mughalat fil muhur wa fin nafaqat wan nadhar ilal madahir. Tengriki tinggi akan ya Allah ya Rabbi ya Karim, yang terjadi banyak sekali pada zaman kita sekarang itu adalah yang membuat para pemuda-pemuda dan juga para orang-orang tua itu enggan untuk menikahkan anak-anaknya adalah al-mughalah fil muhur, atau mempermahal terhadap yang namanya mahar, dan juga wafin nafaqat, dan juga nafkah-nafkahnya, wan nadhar ilal madahir, dan hanya melihat terhadap tatanan zahir terhadap seorang pemuda tersebut. Pertama, masalah maharnya dipermahal. Wah, sampean kalau tahu, kalau nggak salah di daerah Bugis kalau nggak salah ya, itu ada yang namanya uang panai. Ya, salah satunya itu adalah uang panai. Waduh, uang panai itu Masya Allah sampai ratusan juta. Apalagi kalau seorang perempuannya itu merupakan perempuan yang pendidikannya tinggi, marong wonge ayu. Waduh, uang panai ini lawarang dia ukur. Padahal tidak seperti itu. Terus kemudian wan nadhar ilal madahir, seolah-olah para orang-orang tua itu cuma melihat terhadap tatanan dohir saja. Sing didelok iku tatanan dohir. Mulakno teng mriki dingdikaken wong saiki ku akeh-akeh niki tanggalipun syairane dingendikaken ya Allah ya Rabbi ya Karim. Syairane dingendikaken kelabon sering tangriki dingendikaken idza khatabal ghaniyyu banata qaumin raqasna minal masarrati wal bisyarah walau ja'al fakiru walau taqiyan dhahabna ila salatil istikharah. Niki dawuh para ulama, idza ja'al ghaniyyu idza khatabal ghaniyyu banata qaumin, orang-orang zaman sekarang itu tatkala yang datang untuk melamar putri-putri mereka adalah orang-orang yang kaya, raqasna minal masarrati wal bisyarah, maka mereka menerima dengan senangnya hingga mereka berjoget karena saking bahagianya. Lek wong zaman saiki kan ngono to Pak, gak makan pelet dukun Jawa itu gak makan. Makane ku bahasane wong pelet dukun Jepang. Tegese apa dikawakno mobil, lamarane nggawa sing akeh. Tapi begitu juga sebaliknya. Walau ja'al faqir walau taqiyan. Ketika yang datang melamar itu adalah seorang yang fakir, seorang yang kebetulan kurang ada, ekonominya kurang baik, walau taqiyan, walaupun dia merupakan orang yang bertakwa. Dhahabna ila salatil istikharah, ya sepurane tak salat istikharah dhisik. Oh saiki kan ngono to, Pak. Lek sing ngelamar iku wong sugih wis kate istikharan panjenengan sae wis langsung tak tompo. Tapi lek sing teko aja kok wong fakir, wong melarat, aduh. Sik sepurane walaupun orang yang bertakwa dia, orang yang fakirnya orang yang bertakwa. Sepurane sik tak pikire dhisik aku tak salat istikharah. Akeh-akeh iku koyo ngono. Pun masyaallah.
Niki yang terjadi pada zaman kita sekarang seperti itu. Masya Allah. Lagi awak dewe bagaimanapun caranya, memang sulit ya. Apalagi memang orang-orang sarana wong tidak pernah mengenal atau menganyam pendidikan agama. Ya serta repot mana. Tipe niku gak usah angel-angel. Sing penting baik laki-laki atau perempuannya agamanya baik, punya perilaku yang baik. Dua, sekali lagi, mantardawna dinulokoh, punya perilaku pribadi yang baik, juga agama yang baik. Yo Gus, lek kelakuane elek, akhlake elek, agamane elek aja diterima. Mas yo ning, mas yo Gus, rasa diterima. Tapi lek kelakuane api, agamane api, masih wong biasa tombon. Sekali lagi, ya penting memang lihat nasab itu ya penting. Tapi yang tidak kalah penting adalah perilaku pribadinya itu. Karena kan dawuh Kanjeng Nabi, tungkah itu li arba'in, lima liha, wa jamaliha, wa hasabiha, wa diniha. Memang seorang perempuan itu dinikah karena salah satu daripada 4 perkara ini. Karena hartanya, atau karena kecantikannya, atau karena nasabnya, atau karena agamanya. Tapi dari semua itu Kanjeng Nabi dawuh fadfar bidzatiddin taribat yadak. Pilihlah seorang perempuan yang benar-benar memiliki agama yang baik. Sekali lagi, pilihlah perempuan yang memiliki agama yang baik. Ojo mek milih ayu netok. Ya. Ya ayu ya rada penting Pak cara bahasanya. Tapi yang tidak kalah penting itu adalah masalah perilaku dan juga agama. Ingin dikatakan kalian para ulama tengerikun ingin dikatakan al jamal sari uzzawal. Rungokne sing lanang sing wedok, al jamal sari uzzawal. Kalian memilih kekasih, memilih seorang pasangan itu jangan cuma melihat dari segi kerupawanan saja. Karena yang namanya al jamal, kerupawanan, baik kecantikan ataupun kegantengan itu sari'uz zawal. Al jamal sari'uz zawal. Sekali untuk sirna. Alah wong gandeng lek saiki lek umur 20, 30 wis rada peyot titik. 40 wis mulai, kan seperti itu. Al jamal sari'uz zawal. Bojomu wedok wis ayo lek saiki. Lah nek suwe-suwe wis padha ae. Pun malana fatfar bidzatiddin taribat yadak. Kelanjutannya tengriki dikaaken juga Al Hasan Al Basri pernah ditanyai tentang masalah pernikahan. Beliau berkata kepada seorang orang tuanya seorang gadis. Jadi kebetulan Hasan Al Basri ini disowani kalian seorang wali. Seorang wali santri, walinya seorang perempuan. Dia berkata, telah datang kepadaku para laki-laki yang sangat banyak, mereka meminang terhadap putriku wahai Hasan Basri. Lalu kepada siapa selayaknya aku menikahkan putriku ini? Maka Al Hasan Al Basri beliau menjawab, zawwijha man ta'manuhu ala dini. Zawwijha ala man ta'manuhu ala dini. Nikahkanlah putrimu itu dengan seorang laki-laki yang kamu merasa aman terhadap agamanya. Karena nopo? Orang yang agamanya baik, fa in ahabba ibnataka akramaha. Kalau dia itu mencintai terhadap putrimu, niscaya dia akan memuliakan terhadap putrimu. Wa in karihaha lam yadhlimha. Kalau kebetulan ada yang lagi benci terhadap putrimu, niscaya dia tidak akan mendolimi. Gampangane ngomong ora muro tangan. Adan loh. Wa madza yuridul inhi aksara min hadza. Bukankah yang dikehendaki dari seorang
anaknya itu ya yang paling penting adalah ini. Pun nggih, Masya Allah, ya Allah ya Rabbi ya Karim. Dan yang perlu dibahas lah masalah itu tadi. Para orang-orang tua itu bagaimana caranya tidak mempersulit terhadap anaknya. Bantuan Pak, masih anak lanang, masih anak wedok, rabekno. Keling Masya Allah abi ini kok endawi dumateng para putra niku koyo ngoten. Memang inilah bedanya orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu. Abi ini endawi dumateng para putra ini gampang kok anak wis rabi nak masalah biaya, masalah belanja ning kok aku sing njanjakno bojone sampean. Itu abi sawering endawi nang Mas Tufel, tapi dalam hal ini Mas Tufel karena saya masih mondok. Sawering abi endawi dengan yang seperti itu wis. Rabiona kok aku sing biayai loh ya terus ngeten Allah tengah dikit akan seolah-olah Allah Ta'ala dawuh kepada para orang tua yasiru lisyababi umural iltiqai al halal. Wahai para orang tua, permudahlah kepada anak-anak muda kalian semua untuk pertemuan-pertemuan yang halal. Wa mahidu lahum sabilal i'faf, dan berilah kepada mereka pondasi menuju jalan yang bisa menjaga terhadap kehormatan mereka. Ya, wong saiki kan ngoten, nek ana wong kepengin rabi tenanan ngoten dipersulit. Wangel wis ana syaratnya akeh, tapi lek ana sing kepengin macari anake enggak masalah. Mulane teng mriki satu pelajaran. Waqat a'tana al-Qur'anu numudajan lima yambai ayyakuna alaihi waliyul amri. Teng mriki ada sebuah contoh, ada satu napa bahasane uswah, sebuah contoh untuk kita semua sebagai orang tua, dalam hal ini waliyul amri orang tua. Wa qala ta'ala an sayyidina Syuaib, Allah Ta'ala dawuh menceritakan daripada Nabi Syuaib. Nabi Syuaib berkata, qala inni uridu an unkihaka ihdabnatayya hataini ala anta junil akhiril ayah. Niku dawuh Nabi Syuaib niku ngomong matur dumateng Nabi Musa, Musa, qala inni uridu, aku ingin menikahkan an unkihaka ihdayya hataini. Musa, aku ingin menikahkan kamu dengan salah satu daripada dua ini. Dzalika li anna Musa alaihi salam sayakunu ajiran itu. Hal tersebut Musa itu akan menjadi napa nggih bahasane pembantunya Nabi Syuaib yang padahal itu sangat sudah sepuh. Wa rubbama la yatasama illa yatluba yatabnatihi lidzalika arradaha alaihi wa khatabahu laha wa syajja'ahu 'alal iqbali 'ala zawajiha. Hari ini akan jadi sebagai bapak daripada seorang perempuan. Jangan malu-malu untuk menawarkan anaknya, apalagi kepada seorang laki-laki yang diridhoi secara agamanya. Fa azal anhu hayat taraddud wa hakadha yajibu ayyakun abul fatah idza wajada li banatihi kuf'an fala yataraddadu fi i'fafiha. Wis to bapake wong wedok kalau melihat laki-laki yang cocok wes langsung gak usah kakean cincong ngerasa bahas masalah liane. Pokoknya bocah ya apik dan melihat terhadap urusan ekonominya yang sekarang. Pun nggih. Masyaallah, mulana kathah cerita kaya ngoten niku. Didodoi gak penak, Pak. Nah, sekarang lanjut. Allah ya Rabbi ya Karim, anggihul ayama minkum, sekali lagi ini para orang-orang tua. Sintine lek anak iku hendaknya dipermudah untuk jalan nikah dan dipersulit untuk jalan pacaran. Gampangane ngomong ngoten. Aja sampai anak iku dolin keluyuran sampai bengi gak digoleki. Baik laki-laki atau perempuan loh ya. Anaknya dolin sampai gak ngerti nang ndi ya gak digoleki ya gak ditakoki, jangan.
Kalau kepingin baleni apa yang didawuhkan oleh Ya Allah ya Rabbi ya Karim oleh Hafidz Ibrahim untuk menjaga para perempuan, baik itu anak perempuan, saudari perempuan. Tengeriku wingi sampun sebenarnya kan, cuma ternyata ada teks yang belum masuk. Tengeriku Al Hafidz Ibrahim seorang penyair berkata, Ya Allah ya Rabbi ya Karim di Hafidz Ibrahim berkata, Anala aqulu da'un nisa asawafira bainar rijali yajulna fi alfil aswaqi. Ini sih. Semijeng wae tak balen mana niku. Oh nggih. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Pun nggih, kula lanjutaken. Wasalihina min ibadikum wa imaikum, dan juga para orang-orang yang salih, laki-laki ataupun perempuan yang salih dari budak laki-laki ataupun budak perempuan. Ya, ibad itu min jum'i abdin. Kita lanjutkan lagi. Jadi wong tua Pak, si kumang iki belajar awak dhewe iki memposisikan diri sebagai orang tua nggih. Memposisikan diri sebagai orang tua. Lah, terakhir wong rabi gua ake-ake ne wedi tentang urusan rezeki. Makna Allah taala dawuh teng mriki, iyakunu fuqara ayyuhnihimullahu min fadli wallahu wasi'un alim. Iyakunu fuqara, jika mereka itu merupakan orang-orang yang kebetulan ekonominya masih buruk, masih kurang baik, ya, maka orang-orang yang fakir, masih orang-orang yang melarat, maka yuhnihimullah, niscaya akan diberi kekayaan oleh Allah Ta'ala dari anugerahnya. Ayil ahraru fuqara yuhnihimullahu bitazawuj. Allah Ta'ala lah yang akan membuat mereka menjadi kaya. Yang fadlih, dari keutamaannya Allah Ta'ala. Rungokna Pak. Masya Allah. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Niki janjine Allah Ta'ala. Ini seperti yang dingendikaken kalian Syekh Mutawalli Asy-Syarawi, tengeri dingendikaken anjen sing jenenge sifat fakir itu terkadang menjadi sebab dari seseorang untuk tidak berani untuk melakukan terhadap nikah, baik itu anak perempuannya, baik itu yang laki-laki, baik itu orang tuanya. Itu terkadang kepikiran gara-gara urusan masih kurang, masih belum ada, yang masih belum punya yang namanya uang. Karena ini menjadi sebuah pertanyaan, menjadi sebuah tanda tanya besar di Indonesia ini terkhusus. Jadi kan orang-orang kan selalu bertanya, nikah dulu atau mapan dulu? Ya, nikah dulu atau mapan dulu? Pun, maka secara ya Allah lek nang kitabe awak dhewe ini awak dhewe ben yakin Pak, ben mantep Pak, bahwa kalau secara yang ada di dalam kitab-kitabnya awak dhewe niki iyakunu fuqara ayyunihimullahu min fadlih ay bitazawwuj. Kalau mereka itu merupakan orang-orang yang fakir, niscaya mereka akan diberi kekayaan oleh Allah Ta'ala dari anugerahnya. Ya Allah, mulai ngriki dingin akan anjen kadang sing jenenge melarat itu menyebabkan pihak laki-laki nggak berani untuk menikah. Sing jenenge melarat itu membuat pihak perempuan juga tidak berani untuk menikah. Juga membuat
orang tua atau morotua juga tidak berani untuk menikahkan. Maka dijawab, sini dijawab, Esto, kalau dalam kondisi fakir, nih saya Allah Ta'ala lah yang akan menikahkan, yang akan membuat mereka kaya. Sing penting awak dhewe sing mantep nanan karo iki. Karo dawuh Allah Ta'ala iyakunu fuqara ayyuhimullahu min fadli. Lah, tengah iki akan ini perlu dibahas. Apakah ini merupakan janjinya Allah ataukah ini bukan merupakan janji? Kalau yang ada di dalam kitab Tafsir Fakhruddin Ar-Razi, beliau mengatakan ini bukan merupakan janjinya Allah. Tapi ini kebanyakan sunnatullah, ya, biasanya oleh Allah Ta'ala itu memang seperti itu. Kalau nikah itu diberi rezeki yang lebih. Tapi kalau lebih cenderung suka untuk mengikuti dan mengatakan bahwa ini merupakan janji Allah. Karena dawai para ulama, tengah dikining akan atiullaha fima amarakum bihi minan nikah, yunjiz lakum ma wa'adakum minal ghina. Ya. Hendaknya kalian semua itu nurut terhadap Allah Ta'ala di dalam apa yang Allah Ta'ala perintahkan berupa menikah. Niscaya Allah Ta'ala akan benar-benar merealisasikan kepada kalian apa yang sudah Allah Ta'ala janjikan berupa kaya. Karena Allah Ta'ala dawuh iyakunu fuqara'a yuhnihimullahu min fadli. Ya Allah ya Rabbi hu ya Karim. Kemudian ada salah satu dawuhnya para ulama ngendika akan seperti yang kita Hasyiah Sawinya jenengan tengah diku ngendika akan utlubul ghina bitazawwuj. Napa utlubul ghina bitazawwuj? Carilah kekayaan dengan cara menikah. Jangan menikah, jangan kaya dulu kemudian menikah. Tapi dengan menikah kamu akan bisa kaya. Iling-ilingan utlubul ghina bit tazawwuj. Fal muhim tazawwujus shalihin min ibadillahi nisaan wa rijala. Sing penting ku rapi dhisik. Insyaallah utlubul ghina bit tazawwuj. Menikah untuk kaya, bukan kaya untuk menikah. Ini dari para ulama. Ya biarkan orang-orang yang di luaran sana, nyuwun sewu kita boleh sebut aja. Biarkan orang-orang di luaran sana mengatakan bahwa harus kaya dulu, harus mapan dulu baru menikah. Terserah mereka ngomong seperti itu. Sing penting Pak, niku sing apik, sampean niati apik, wis wae rabi-rabi urusan masalah napa biaya niku wis dipasrahne nang Allah Ta'ala. Ngoten, utlubul ghina bitazawwuj. Menikah untuk kaya, bukan kaya untuk menikah. Bahkan dengan bahasa yang lebih sharih lagi dalam kitab Durrul Mansur fit Tafsir bil Ma'sur ada dawuh-dawuh teng mriki masyaallah kula saweneng nih kali wa akhraja al-Bazzar wa Ibnu Mardawih wa Tailami min tariqi Urwah an Aisyah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkahu an-nisaa fa innahunna ya'tinakum bil mal. Lho, nep, rongane nep. Ngriki dingin dikaaken ingkahu an-nisaa fa innahunna ya'tinakum bil mal. Nikahilah para perempuan karena sesungguhnya para perempuan itu membawa terhadap rezeki, membawa terhadap harta, membawa terhadap kekayaan. Gila Pak, jadi kehadiran seorang perempuan kepada kita itu pada hakikatnya tidak membawa beban, tapi membawa rizki, membawa kekayaan. Tak baleni mana hadis ben krungu ben paham tenanan. Ingkahu an-nisaa fa innahunna ya'tinakum bil mal. Nikahilah para perempuan karena sesungguhnya mereka mendatangkan kepadamu rizki, mendatangkan terhadapmu harta, mendatangkan kepadamu sebuah kekayaan. Jadi seorang laki ini merupakan dalil bahwa seorang laki-laki sing benar-benar dia itu napa nggih bahasane tidak pelit terhadap istrinya, itu dia akan semakin lapang rizkinya. Mulane bahasane wong-wong iki bahasane wong-wong.
ada dari hartanya suami itu merupakan rizki untuk istri. Banyak loh ya. Banyak loh ya bahasanya. Kalau baru tahu hadisnya ini sekarang ini. Saya lebih tahu cerita-ceritanya terlebih dahulu. Kemudian kalau nanti bahasanya mendengarkan cerita bahwa ada seorang karyawan yang dia itu cara bahasanya ini memprotes terhadap bosnya. Dia ngomong kepada bosnya kalau dagangannya lagi sepi. Dia ngomong kepada bosnya, bos, ini dagangan kita untuk hari ini itu sepi. Saya mau tanya ke jenengan, jawab dengan jujur nih. Bos lagi bertengkar ya sama istrinya ya. Kenapa? Lagi bertengkar dengan istri. Iya, kamu kok tahu? Iya, bos. Karena bertengkar dengan istri itu memang nggarai rezeki ini seret. Begitu juga karyawan ini ketika dagangannya sangat laris sekali. Ngomong nang bos ya. Bos, jenengan lagi hubungannya lagi sangat baik, lagi sangat secara bahasa lagi sangat romantis gitu dengan istrinya jenengan. Iya, kamu kok ngerti? Enggak, ini dagangannya laris tenanan. Dagangan ini laris tenanan gara-gara sampai memang kebetulan sangat baik terhadap istri. Allah dengar iki ketika akan ingkahu an-nisa fa innahunna ya'tinakum bil mal. Rabi yo ambek wong wedok karena wong wedok iku ora kok ngentek-enteki rezeki, Pak, tapi wong wedok iku mendatangkan rezeki, mendatangkan kekayaan. Pun nggih. Engko malah lewer iki kok malah. Insyaallah. Boleh helek bahasa kasarane ngomong, lah ana wong wedok iki jenenge wong semenjak menikah dengan seorang perempuan tersebut langsung menjadi kaya, bahasane ngoten iku tengere wong wedok sing barokah. Lek rabi ambek wong wedok kuwi tambah melarat kuwi tengere wong wedok sing ra barokah, bahasa kasarane ngomong ngoten. Dalam hadis Bukhari dingendikaken kula biyen ngaos tasik ngaos teng Ploso Singen, suatu ketika diceritakan lek mboten kelintu Nabi Ibrahim nggih, nek mboten kelintu niku Nabi Ibrahim mendatangi putranya lek mboten salah niki Nabi Ismail. Dengeriku dingendikaken tiba-tiba tatkala Nabi Ibrahim itu mendatangi terhadap anaknya yang bernama Nabi Ismail ini, nek mboten salah ngoten ya. Ini si anaknya ini kebetulan Nabi Ismail itu lagi sedang di sawah, sedang di kebun, istilahnya ngurusi maisha, bertemu dengan perempuan yang menjadi istrinya Nabi Ismail. Kemudian Nabi Ibrahim bertanya, bagaimana keadaanmu nduk karo anakku? Maka dijawab sama si perempuan tersebut, ala bah, nang mertuane ngomong, ala bah kula niku urip kok ya rekoso, gak enak-enake belas. Wis istilahnya bojo sing iki ngono swambat ae. Akhire ya wis nduk ngwarao ya nang bojomu. Waran kongkon ganti lawange. Akhire matur dumateng tatkala Nabi Ibrahim pulang, Nabi Ismail akhirnya sore datang dari pekerjaannya, disampaikan salam kepada Nabi Ismail dari Nabi Ibrahim bahwa Nabi Ismail disuruh untuk mengganti terhadap pintunya. Maka Nabi Ismail faham bahwa disuruh mengganti terhadap pintunya itu artinya disuruh mengganti terhadap istrinya, disuruh untuk menawak terhadap istrinya. Karena ini istrinya kurang baik, gak barokai. Akhirnya apa? Nabi Ismail, kau tak pegat. Simah malih Nabi Ismail. Setelah simah malih, dia Nabi Ibrahim nyambangi malih, ditangleti kali Nabi Ibrahim. Duk di Ismail duk niko bah tasik tindak teng sawah. Terus marang-marang, terus piye nduk keadaanmu ambek anakku Ismail? Sae bah. Pun kula rewemen mboten angel-angel, wis pokoke weco pun sae. Dawuhnya si istri yang baru ini, yang kedua ini. Nah, dengan mendengar seperti itu, akhirnya kehidupannya benar-benar menjadi baik. Jadi wong wedok niku istilahnya benar-benar bisa bersyukur
Iku mang barokah tenanan. Ya, bukan kok ngentek-ngenteki duit tapi malah mendatangkan terhadap rezeki. Wes yakini seperti itu. Yakini seperti itu bahwa perempuan itu adalah yang membawa rezeki, yang membawa harta, yang membawa kekayaan. Ini hadis, Pak. Ingkahu an-nisaa fa innahunna ya'tinakum bil mal. Tapi yo ojo lantas kok sing wedok sak karepe dhewe njaluk apa tanpa kontrol njaluk duwe yo gak kaya ngono, Pak. Pun nggih, mulana teng salah setengah hadis malih dingendikaken Abdul Razak akhraj Abdul Razak wa Ahmad wa Tirmidzi wa sahahahu wan Nasa'i wa Ibnu Majah wa Ibnu Hibban wal Hakim wa sahahahu wal Baihaqi fi sunanihi an Abi Hurairah, diriwayatkan daripada Imam Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi dawuh salah satu haqqu 'ala Allahi aunuhum. Ya, 3 orang yang berhak atau pasti oleh Allah Ta'ala ditolong. Itu siapa? An-nakihu yuridu al-afaf. Orang yang menikah dengan alasan ingin menjaga kehormatan dan kesucian dirinya. Wal mukatabu yuridu al-ada. Budak mukatab yang ingin membayarkan cicilannya. Wal ghazi fi sabilillah. Dan juga orang yang berperang di dalam jalannya Allah. Ya. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, terakhir niki suatu ketika wa akhraja al-Khatib fi tarihi an Jabir. Ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang pemuda datang kepada Kanjeng Nabi, sowan kepada Kanjeng Nabi. Yasku ilahi al-faqata. Dalam keadaan seorang pemuda tersebut menghaturkan kepada baginda Nabi bahwa kondisinya itu melarat. Matur nang Kanjeng Nabi, kula kok melarat to Kanjeng Nabi. Rumangsaku kerja kula niki wis mau ngompong nek sik melarat ae. Apa solusi yang diberikan oleh Kanjeng Nabi? Fa amarahu ayyatazawwaj. Ana sik melarat ae rabi yo. Napa? Melarat ae terus iku rabi yo. Kula dadi eling terakhir niki nggih. Gak usah tawa-tawa. Kula dadi tasih eling banget napa sing diceritakan Abi mbuh iki. Inggih pokoknya sewering diceritani Abi. Suatu ketika ono santri iku matur nang kiai ini. Kiai, kula niki melarat Kiai, kula kepingin sugih. Didhawuhi kali Kiai ini. Ora melarat ta le ya rabi yo. Mbok awakmu sugih. Jarene Kiai ini ngono. Wes akhirnya santrine iki rabi. Wes oleh 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun sik melarat ae. Sowan mana nang Yai? Yai, kula tirose lek wis rabi sugih Yai, wis melarat ae Yai. Ya wis lek rabi yo maneh. Tambah dikon nambah bojo. Rabi yo maneh lho, saestu Yai, kula dikon nambah bojo, kula melarat lho. Wis lah rabi yo maneh. Rabi bojo loro. Oleh beberapa tahun sik melarat ae. Matur mana Yai ini. Sik melarat Yai, bojo kula wis loro sik melarat oleh birang-birang tahun niki. Rabi yo maneh. Sampai bojo sing gadel. Mari oleh bojo ketelu iki sik melarat ae. Sowan maneh nang kene. Wis bojo telu kula niki Yai. Wis pirang-pirang tahun sik melarat. Rabi yo maneh. Sampai bojo 4. Barang wis bojo 4. Tambah buwi kok jenenge pecah santri lolak-lolok ngono kuwi to, Pak. Jenenge santri. Apa enggak ora kerja? Sing kerja akhirnya ndelok bojone melarat, akhirnya sing wong 4 imang bojone 4 imang sepakat sing kerja iku adalah sing wedok. Tapi suwe-suwe keempat istrinya ini suwe-suwe gregetan. Bojoku iki kok ora tau kerja. Bojo wis 4 ngene kok. Seorang suami kok panggah ora kerja, akhirnya diusir bojone iku. Diseneni diusir. Nah, tatkala seorang santri ini yang memiliki istri 4 ini diusir, bingung, ya Allah, diusir aku rek awe bojoku. Jare yai iki iso sugih lek rabi, melarat diusir, akhirnya wedi, akhirnya santri iki mang apa dia khalwah naik ke atas gunung. Wiritan, Pak. Naik ke atas gunung wiritan.
hingga dia itu diijabah oleh Allah Ta'ala selama dia wiritan nyuwun dumateng Allah Ta'ala hingga diijabah, sehingga dia menjadi seorang kiai yang banyak tamunya, banyak orang-orang yang datang meminta hajat terhadap dia. Akhirnya kebetulan 4 istrinya ini yang dulu itu mengusirnya, kebetulan dagangannya 4 orang istri ini gak laku. Napa gak laku. Dagangan ini kok suwe-suwe gak laku belas iki piye. Hanya mendengar bahwa di atas gunung sana itu ada seorang kiai yang doanya manjur. Nya kepingin moro nang kiai ini, kepingin didungakne ben dagangane payu. Akhirnya moro, ternyata ini adalah mantan suaminya dulu. Akhirnya balik dalam kondisi semuanya sudah menjadi kaya. Ini ceritanya bapakku biyen ngono, Pak. Wah, cerita tekon di kita tapi orang ngerti ya. Sekali lagi nyuwun sewu nggih. Niki yang keyakinan kita ditancapkan tenanan nang awak dhewe, awakmu aja terpengaruh. Lo nyuwun sewu hari-hari ini ya sebenarnya nggak ada salahnya. Orang-orang di luaran sana seperti yang kita sebut mawon namanya. Tapi sekali lagi kita tidak menyalahkan, cuma beda pemahaman mawon. Kalau orang-orang luaran sana, sampean bisa lihat videonya sapa sing senengane dolanan Bitcoin sing saham-saham ngono kuwi lho. Timothy. Delon video ini Timothy Marono, juga Dokter Jogja lho, sapa Dokter Jogja sing penggaweane iki anu sepatu iki lho. Bersihne sepatu. Dokter sapa sih jeneng lali bisa tahu. Mereka ngomong kon ku lek sik melarat ojo rabi goblok. Ngono iku yang ada kamu itu membawa seorang perempuan dan juga keluargamu kepada kemelaratan. Mereka ngomong kayak, maka sekali lagi, ya sebenarnya maksud mereka, saya yakin maksud mereka itu baik, biar kita itu tidak teledor. Ya sekali lagi yang salah itu kan yang teledor. Dia nggak punya pekerjaan, dia juga belum punya tanggung jawab, tapi dia sudah pengen nikah. Ini yang nggak baik. Tapi kalau dia itu sudah punya tanggung jawab, dia mau bekerja, masih dalam keadaan fakir, rabio. Karena nek nang kitab-kitab awak dhewe gak ada istilah mapan dulu kemudian nikah, nggak ada. Napa? Gak enek istilah mapan dulu kemudian menikah. Yang ada itu mentok itu apa yang didakwakan oleh Al-Imam Abu Hanifah di dalam kitab risalahnya beliau, Rasail beliau. Beliau itu ndawuhaken paling minimal wong oleh rabi minimal lek wis duwe pekerjaan atau bahasane penghasil masih ora akeh. Napa? Minimal penghasilan walaupun tidak banyak yang bisa dia gunakan untuk mencukupi keluarganya. Cukup di situ. Intinya adalah satu, kita menikah untuk kaya, bukan kaya untuk menikah. Ini ingin dikatakan kalian. Wow, hadis-hadis ini sampun. Wallahu wasi'un alim, ay wasi'un li khalqihi alimun bihim. Allah Ta'ala itu maha lapang, maha luas terhadap para makhluknya, aidzul ataya al-azimah allati la tang. Allah Ta'ala itu memiliki pemberian yang tidak akan habis. Itu maksudnya maha lapang dengan segala pemberiannya, alimun yang maha mengetahui dengan mereka, dengan kondisinya mereka. Istilah Pak, kamu sing yakin tenanan pokoknya rabio tujuannya untuk menjaga kesucian, untuk menjaga terhadap kehormatan, masalah rizkinya orang yang menikah itu ada sendiri. Wis enek. Siyakinilah seperti itu. Enek, tapi ya ora iso langsung penak, langsung toto ya ora enek, tapi ya ono untuk rekosone didik wis mesti enek. Wal yasta'fifil ladina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadli wal ladina yabtaguna alkitaba mimma malakat aymanukum
fakatibuhum in alimtum fihim khaira wa atuhum mimma lillahi alladhi atakum wa la tukrihu fatayatikum 'alal bigha'i in aradna tahassuna litabdahu 'aradal hayatid dunya wa may yukrihunna fa innallaha min ba'di ikrahinna ghafurur rahim. An-Nur ayat 33 ilahuna wallahu a'lam bissawab.